Kalau ada orang bersalah, mau dibuat tidak bersalah itu gampang cari pasalnya. Di setiap kasus itu kan berbeda ya. Orang mencuri tidak boleh sama dong hukumnya dengan orang mencuri. Ini mencuri karena terpaksa, sedangkan ini korupsi karena serakah. Kan hukumannya harus beda. Nah itulah keadilan. Please welcome Mahfud MD. Lulusan hukum di Indonesia itu tidak terbiasa menangani kasus. Dia hanya terbiasa untuk mengingat undang-undang. Cuma belajar hukum pasal-pasal gitu untuk apa? Kan cukup S1. Iya, kalau gitu bisa digantikan AI lama-lama. Cuma ngafalin doang kan? Ya. Saya termasuk yang memberontak. Saya rombak semua. Ini undang-undang salah, tinggalkan. Ini undang-undang salah, tinggalkan. Saya membuat keputusan berdasar rasa keadilan. Saya sudah nggak sabar ngomong dengan Prof. Mahfud sudah lama. Kita mau bahas tentang beberapa hal. So, langsung to the point. Saya punya observasi, Prof. Mahfud, bahwa ketika kita bicara tentang anomali-anomali yang terjadi di Indonesia, publik mempertanyakan mengapa ada ambiguitas dalam mens rea, kasus-kasus seperti itu. Observasi saya adalah masalah kita tidak melulu kepada bad actors atau bad institution. Masalah kita lebih sistemik dari itu. Di studi yang dilakukan pada 150 kasus dari tahun 2020 sampai 2023, jadi belum terlalu lama. Dari 150 kasus itu 68% dilaporkan memiliki unsur ambiguitas mens rea. Lalu kita melihat konteks konflik tenurial hutan adat. Misalnya kita melihat hutan sawit yang kemudian walaupun punya SK, dia bisa dibatalkan oleh perusahaan sawit atas nama national interest. Tapi dalam prakteknya, hakim selalu merujuk ke apa yang disebut formalistic approach, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bukan dari bidang hukum, ketika kita bicara tentang niat jahat, ada konsep yang namanya dolus dan culpa. Di dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan antara negligence, recklessness, knowledge, intent. These are all very different things. Tapi praktek yang saya pelajari adalah ketika misalnya ada kasus seperti kecelakaan lalu lintas. Culpa itu direduksi menjadi semata-mata sudah terjadi. Otomatis ada culpa. Pertanyaan saya singkat untuk membuka diskusi kita, Prof. Mahfud. Mengapa hukum kita begitu rentannya dieksploitasi sehingga dilaporkan oleh David Bourchier di tahun 1999 pernah menjadi alat bagi Orde Baru di tahun 1960? Saya ya bicara soal mens rea itu memang sulit menentukan mens rea itu. Mens rea itu kan kesengajaan, niat jahat, niat untuk melakukan kesalahan. Memang sulit karena itu menyangkut hati orang, pelaku. Apa betul Anda punya niat? Tapi sebenarnya kalau dalam hukum itu sudah ada ukurannya. Ya, mens rea itu tidak ambigu juga. Memang hakim mempunyai pilihan-pilihan untuk menentukan sesuatu itu mens rea apa tidak. Satu, dia sengaja melakukan sesuatu, itu sengaja. Lalu yang kedua, dia tahu bahwa kalau dia melakukan itu akan terjadi akibat ini. Itu mens rea juga. Yang ketiga karena lalai. Tadi. Yang keempat karena ceroboh. Nah di antara itu hakim bergerak menafsirkan orangnya ada mens reanya apa tidak. Kan gitu. Kalau tidak ada 4 unsur itu tidak bisa sebenarnya untuk menentukan seseorang bersalah karena telah melakukan sesuatu. Nah kalau soal misalnya hak-hak yang kemudian dimiliki oleh masyarakat adat, lalu dibatalkan karena kepentingan korporasi, saya kok lebih banyak, meskipun Anda tidak setuju bahwa itu korupsi atau apa kesengajaan, menurut saya memang lebih banyak koruptifnya. Iya, jadi bukan pada segi konsep menurut saya, karena kalau segi konsep itu kalau di dalam hukum itu ya
eh, sudah jelas memang lebih banyak menggunakan pendekatan normatif. Karena normatif itu lebih aman. Cuma memang normatif itu lebih mudah dimanipulasikan. Iya. Iya kan? Iya. Kayak gini, Anda melakukan satu kesalahan. Kalau menggunakan pendekatan normatif, kalau hakim korup, bisa Anda nyatakan tidak bersalah. Iya. Ini loh, ada undang-undang nomor sekian Anda tidak bersalah. Tapi bisa juga saya katakan Anda benar. Pakai undang-undang ini Anda benar. Nah oleh sebab itu hakim itu pada akhirnya kembali pada keyakinan dan moralitasnya. Karena kalau hanya formalitas semata-mata orang bisa membuat putusan itu A dasarnya ini, kalau B dasarnya ini, kalau C dasarnya ini. Ya. Oke, ini buat rekan-rekan yang tiba-tiba masuk langsung teoritis gitu ya. Kita mau coba agak sedikit berbeda. Kita mau agar teman-teman tahu persis tentang sistem hukum di Indonesia seperti itu. Dan tidak ada guru yang bagi saya lebih baik lagi dari Prof. Mahfud. Jadi sedikit tentang tradisi hukum Indonesia. Seperti yang saya tahu, saya pernah tinggal di Inggris, di Perancis. Mereka mewarisi tradisi hukum yang berbeda. Yang satu positivistik di Perancis, yang satu lagi common law in Inggris. Ya. Dan positivistik itu tentu Prof. Mahfud tahu, tapi buat yang belum tahu adalah hukum itu adalah yang diposit oleh manusia. Hukum adalah buatan manusia, tidak selamanya moral, gitu ya. Sedangkan Inggris itu budayanya natural law. Jadi hukum itu dari Tuhan atau dari alam. Tentu dalam prakteknya dua-duanya mirip sekarang, gitu ya. Tapi tradisi itu membuat perbedaan di beberapa hal. Tadi dibilang misalnya tentang masalah intent, gitu ya. Dia reckless, ceroboh, negligent atau segala macam. Nah di US walaupun dia punya konstitusi atau di Inggris itu diserahkan ke juri. Ya kan, juri yang menentukan state of mind. Misalnya dia nabrak orang, ya belum tentu dia sengaja atau tidak sengaja, kan niat kan cuma Tuhan yang tahu. Nah seperti itu. Nah kritik saya dua hal. Yang satu adalah lemahnya wajah pendidikan hukum Indonesia. Dari studi yang dilakukan oleh Van Vollenhoven Institute di Leiden di Belanda, diamati bahwa lulusan hukum di Indonesia itu tidak terbiasa menangani kasus. Dia hanya terbiasa untuk mengingat undang-undang. Dan tidak terbiasa juga dalam memahami hukum sebagai socio-legal approach. Jadi yang disebut mata kuliah socio-legal itu elektif. Boleh dipilih, boleh tidak. Dan hanya kurang dari 2% dari fakultas hukum di Indonesia yang menawarkan itu. Itu menurut saya, itu membuat orang jadi agak malas. Jadi ketika lawyer yang tidak kompeten mencoba mewakili orang adat, dia selalu jatuh kepada normatif seperti yang tadi Prof sampaikan. What do you think? Ya itu faktanya ya. Saya menghadapi masalah yang sama, saya pengalaman saja ya. Menghadapi masalah yang sama ketika suatu saat saya keluar dari ilmu hukum. Saya ini keahlian saya itu ilmu politik hukum, legal policy. Gini, ketika saya lulus dari fakultas hukum, saya merasa pengetahuan hukum saya sudah bagus. Saya hampir hafal ya dasar-dasar hukum tata negara, pidana, perdata, udah hafal semua lah yang formal-formal itu. Tapi begitu saya keluar dari fakultas hukum, saya kecewa. Kok ilmu saya tidak berlaku ya? Kok ilmu saya itu tentang prinsip keadilan kok tidak ada? Orang tidak salah dijadikan salah, orang salah dijadikan benar, itu kan? Caranya gimana? Caranya dengan cara formalitas tadi. Kalau ada orang bersalah, mau dibuat tidak bersalah itu gampang cari pasalnya. Kalau secara kasar gampang beli. Ya, saya mau beli pasal ini agar saya bebas. Makanya itu yang banyak terjadi. Nah, sehingga pada saya ingin belajar lebih lanjut itu saya belajar ilmu politik. Ilmu politik. Ketika saya ngambil program doktor, saya mengambil gabungan nih, ilmu politik dan ilmu hukum digabung menjadi ilmu politik hukum. Yang menarik apa?
ketika saya mau lulus, disertasi sudah jadi, 3 orang penguji, 3 orang guru besar, itu menolak disertasi saya, meskipun secara metodologis bagus, tapi ini bukan ilmu hukum. Ilmu hukum itu ya norma, positivistik. Yes. Itu yang berkembang di Indonesia. Ya. Sehingga para penguji itu mengatakan, Anda ini harusnya ilmu politik nih, bukan ilmu hukum. Iya. Lah saya katakan, ini ilmu hukum. Saya coba buat pohon ilmiah hukum itu di mana nih? Ini ada akarnya nih, filosofi. Ada batangnya, ya ada batangnya lalu ada cabang-cabang. Nah di sini di batang ini kan ada politik. Iya. Politik hukum. Ada filosofi. Tetapi guru-guru besar Fakultas Hukum sampai dengan tahun 1993 masih menolak itu. Sehingga ketika saya harus lulus, dinyatakan kelulusan ditunda. Iya. Sampai selesai dengan 3 guru besar ilmu hukum yang hebat. Iya. Bahwa ilmu Anda itu bisa masuk dalam rumpun ilmu hukum. Ditunda kelulusan sampai saya temui satu-satu berargumen tentang pohon hukum, filsafat hukum dan sebagainya. Akhirnya setuju. Oke, ini masuk ilmu hukum. Saya lulus dalam ilmu itu tahun 93 di UGM. Dan sesudah itu karena saya agak kecewa dengan kurikulum, saya datang Pak Muhtar Kusumaatmadja, Ketua Konsorsium Ilmu Hukum. Ya, Pak, ini di Fakultas Hukum itu harus ada pelajaran lain. Bukan hanya norma. Gitu. Kita belajar ilmu politik, sosiologi, filsafat tuh harus kuat di situ sebagai rumpun dari ilmu hukum. Nah itu sebabnya sejak tahun 94 lalu konsorsium ilmu hukum, dulu namanya konsorsium waktu tahun 90-an tuh. Terus membuatkan SK bahwa ilmu politik hukum itu adalah pelajaran wajib, mata kuliah wajib di program pasca sarjana S2. Berikutnya muncul SK baru menjadi pelajaran wajib di program pasca S3. Kemudian sesudah itu di S1 menjadi pilihan mata kuliah pilihan bagi orang yang mendalami hukum tata negara. Nah sejak itu agak berubah gitu. Nah jadi banyak tradisi pendidikan hukum di Indonesia yang sangat diwarnai oleh positivisme hukum. Itu tadi ya. Bahkan dulu ada seorang guru besar dari dari UNER belajar ke luar negeri karena juga bosan belajar pasal-pasal, dia ambil sosiologi hukum. Pulang ke UNER diusir, tidak boleh mengajar di Fakultas Hukum, Anda bukan ahli hukum. Dipindah dia, profesor, namanya ini terkenal namanya, Profesor Sutandio. Dia berangkat belajar ke Amerika tuh belajar dari Fakultas Hukum, sudah sana masuk sosiologi. Karena cuma belajar hukum pasal-pasal gitu untuk apa? Kan cukup S1. Gitu. Akhirnya dia dipindah. Tidak boleh ngajar di Fakultas Hukum karena dianggap merusak ilmu hukum. Nah, jadi yang saya sampaikan ini sama dengan problem epistemologi yang kita pikirkan itu ya sama persoalan kita. Iya, kalau gitu bisa digantikan AI lama-lama, cuma ngafalin doang kan? Ya bisa saja. Bisa lebih jago bahkan, seperti itu. Nah itu permasalahan yang saya sinyalir ya, maksudnya yang kedua adalah lemahnya presiden culture di Indonesia. Ya. Jadi kalau di Inggris, karena itu mungkin karena David Hume approach gitu ya, bahwa hukum itu hidup, the living law, dan dia harus ngikutin moral kolektif. Ya. Makanya dia selalu berkembang terus, dan dia mengkoreksi hukum hari ini berdasarkan hukum preseden di masa lampau, kan begitu kan. Dan tentu dalam prakteknya hukum positif juga harusnya mengacu pada preseden. Tapi ternyata di studi yang saya lihat itu sangat sulit, Prof, untuk tahu kasus-kasus sebelumnya, kecuali kasusnya viral. Nah itu baru dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Dan yang kedua adalah, ini kontensi saya ya, positivistic tradition itu sangat butuh apa yang disebut skeptic mindset. Gitu ya. Dan di Perancis itu tempat, karena kan hukum itu kan applied philosophy sebenarnya kan. Ya. Dan di Perancis saya lihat bahwa mereka kental dengan hermeneutics seperti itu ya. Jadi ketika rakyatnya, mungkin karena Jacques Derrida dan lain, dia melihat rancangan undang-undang, dia bukan hanya fasih untuk melihat apa yang ada di situ, dia juga fasih melihat apa yang tidak ada di situ.
Karena yang termarginalkan yang tidak ada di RUU. Ya, Seperti itu. Nah, hilangnya dua budaya ini, preseden dan hermeneutics, itu membuat kalau menurut saya bukan hanya karena rancangan undang-undang itu tidak diberikan kepada rakyat untuk dibedah, diberikan pun dia belum tentu bisa bacanya. belum tentu bisa baca. Nah, bagaimana kita keluar dari sistem seperti itu dengan lemahnya fakultas hukum dan tidak skeptiknya masyarakat? Kalau dari segi kebijakan pendidikan, saya tidak tahu juga bagaimana kita keluar dari situasi seperti itu. Karena begini, sebenarnya hukum-hukum yang bersumber dari rasa keadilan, yang di luar yang tertulis itu, dulu kan memang sudah ada kan di Indonesia. Namanya hukum adat. Yes. Van Vollenhoven membagi 19 lingkungan hukum adat. Di Indonesia ada 19 macam hukum adat yang itu sejak dulu sudah hidup di Indonesia. Gitu ya. Tapi Anda tahu enggak? Sampai tahun 80-an mata kuliah hukum adat tuh masih ada di fakultas hukum. Sekarang enggak ada. Asosiasi pengajar hukum adat sudah enggak ada. Dianggap itu ketinggalan zaman. Gitu. Padahal pecinta-pecinta hukum adat seperti dulu ada Profesor Kusno ya, Profesor Hijazi yang dari UGM, Kusno itu dari UNER gitu. Selalu mengatakan hukum yang cocok di Indonesia itu adalah hukum adat, dinasionalkan. Tetapi para pendidik hukum pada umumnya sudah menganggap hukum adat itu ketinggalan, tidak bisa dipakai. Oleh sebab itu kebijakannya menjadi dua, ya. Kalau menyangkut hukum perdata, orang boleh pakai hukum adat asal mau, ya kan? Anda mau pakai hukum waris, hukum perkawinan, hukum apa gitu, ya mau adat masing-masing itu hak. Tapi kalau sudah menyangkut hukum publik, kembali apa yang disebut kodifikasi. Kodifikasi itu positivisme. Kodifikasi itu positivisme dan itu yang berlaku di Indonesia. Saya termasuk yang memberontak terhadap pandangan itu. Itu sebabnya ketika saya menjadi ketua MK, saya rombak semua. Ini undang-undang salah, tinggalkan. Ini undang-undang salah, tinggalkan. Saya membuat keputusan berdasar rasa keadilan saja. Iya kan? Seperti yang Anda katakan tadi, tradisi di Inggris, Amerika, Kanada, Australia, iya kan? Ya, hukum itu ya penafsiran hakim, temuan hakim atas suatu kasus yang mana yang adil menurut ini. Tapi pendidikan hukum yang positivistik menganggap ya hukum itu yang ditulis dong, legisme kan. Kalau belum ditulis ya itu bukan hukum, gitu kan? Ya, maksudnya saya mau berhati-hati ya Prof. Mahfud ya. Saya nggak mau mempromosikan hukum common law seperti di Inggris ya. Karena mungkin buat yang belum tahu, hukum positivis Napoleonic codification itu lahir dari tradisi berdarah-darah kan. Karena Raja Louis korup, dia mengatasnamakan dia Tuhan, dia negara. Kemudian dia menginterpretasi hukum, orang bilang nggak usah deh. Hukum itu buatan manusia lewat rasionalitas. Jadi saya paham sekali celah dari dua hukum itu gitu ya. Yang saya mau agak lebih dalam lagi itu tadi sebenarnya jawabannya sudah dapat dari Prof. Mahfud. Bahwa kita juga punya harusnya high regard akan the living law, customary law, hukum adat seperti itu ya. Dan ini pernah juga oleh Van Vollenhoven untuk di adil itu kalau plural gitu ya. Dan ada profesor seperti Sacipto Raharjo di Undip yang coba keluar dengan progresivisme hukum. Tapi kita sejak Profesor Supomo kalau tidak salah mengunifikasi hukum berdasarkan hukum Belanda, itu mati semua. Nah kritik saya begini Prof. Mahfud, kalau kita mau menganut hukum kodifikasi, itu artinya hanya yang tertulis, terekam atau kerekam CCTV begitu, yang menjadi bukti, ya kan? Indonesia itu punya 700 bahasa, tapi hanya 13 atau kurang yang punya landasan tertulis, punya aksara bahkan. Bahkan kita bisa kerucutkan lagi ke Sunda kuno, Bali kuno, Malay dan Jawa kuno kan. Ya dia nggak akan punya bukti tertulis, dia nggak akan punya bukti yang terkodifikasi. Bagaimana dia bisa menang? Bukan hanya di dalam sistem hukum positivistik, tapi hukum positivistik yang tereduksi ke dalam normativisme atau positivisme itu. Itu yang membuat saya rasa tensi antara pusat dengan daerah itu selalu begitu. Dan saya lihat begini Prof. Mahfud.
Saya amati, saya pergi ke Yogyakarta, saya pergi ke tempat-tempat lain. Biasanya mereka tuh tadinya menyelesaikan masalah sengketa itu dengan hukum adat. Sekarang lapor polisi. Ya. Nah itu, apakah bijak kalau kita kembali menggali atau bahkan berinvestasi terhadap pluralisme hukum ini? Ya menurut saya sangat bijak, tetapi secara praktis susah itu. Karena kita kan idenya tuh perlu hukum nasional. Kalau nanti berlaku hukum sendiri-sendiri berdasar adatnya, itu bisa, itu kalau hukum perdata. Kalau hukum tata negara misalnya kan tidak ada hukum tata negara adat yang bisa dipakai ke nasional. Mau sendiri-sendiri kan tidak bisa. Oke. Mungkin bisa daerah tertentu otonomi khusus, daerah ini otonominya gini, itu bisa. Oke. Itu di dalam teori otonomi daerah memang ada gitu ya. Untuk membeda-bedakan sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan perkembangan. Oke. Dan oleh sebab itu ya justru sekarang ini yang sedang terjadi itu bagaimana hukum nasional itu mengabstraksi dari lingkungan data yang berbeda lalu menjadi hukum bersama. Iya. Nah sesuatu yang tidak bisa dibersamakan itu menjadi hukum privat. Nah privat tuh silakan. Misalnya Anda gitu kan, oh saya mau ikut sistem perbankan konvensional. Iya. Yang di sana enggak, saya ikut sistem perbankan syariah misalnya kan. Bebas saja, itu kan hukum perdata. Iya. Iya kan? Bahwa kalau menurut hukum Islam misalnya, orang jual beli itu harus bertemu lalu salaman ijab kabul. Iya. Tapi sekarang yang lama sudah pakai WA saja. Saya kirim WA ke Pak Gita Wirawan. Iya. Saya pinjam uang dong 100 juta. Oke kirim. Nggak pakai kwitansi. Iya. Langsung ditransfer. Bisa juga begitu. Karena itu hukum perdata. Oke. Ya kan perdata kan bisa. Iya. Atas kehendak masing-masing orang. Iya. I see. Bingung ya? Saya juga bingung kali. Iya, well, kayak kuliah ya. Iya, ya memang tadi saya belum bilang satu bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia ada hukum Islam juga yang mungkin punya kaum yang keberatan kalau hukum adat dijadikan hukum dominan. Nah itu masalah yang sangat konteksnya pelik ya. Saya cuma agak sedikit dogmatik, Prof. Mahfud. Saya bukan berlatar belakangkan pendidikan hukum. Saya memodelkan paradigma benda mati seperti cairan segala macam gitu ya. Saya memodelkan itu dengan persamaan matematik. Ya, kalau saya buka keran dalam 5 menit kira-kira di sebuah titik kecepatannya berapa, tekanannya berapa. Oke. Ya. Yang saya modelkan itu dari 1 juta tahun yang lalu, saya nggak tahu umur bumi berapa. Pasti tetap seperti itu. Ya kan? Tapi model yang digunakan oleh orang matematik, engineering itu berubah terus. Objek dari hukum adalah manusia dan budayanya itu sendiri. Tapi saya tidak melihat teori-teori baru itu keluar lebih cepat dari teori-teori STEM segala macam, terutama di Indonesia begitu. Jadi kritiknya adalah bahwa hakim-hakim aparatus hukum sekarang keluar dengan buku teks yang dia pelajari tahun 70, tahun 80, seperti itu. Dan adanya semacam hostility akan interdisiplinaritas, itu membuat inovasi itu mati, Prof. Mahfud. Seperti itu. Mungkin hukum tidak berdiri di dalam silo, tapi hukum itu harus dekat dengan budaya interdisiplinaritas dan kampus yang kuat. Ya, ya begini, itu benar. Tetapi gini, kalau filosofinya di Indonesia itu memang bukan semata-mata positivisme hukum. Jadi di Undang-Undang Dasar kita itu disebutkan bahwa hakim itu bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum adalah yang tertulis-tertulis, itu keadilan itu yang tidak ada di tulisan tetapi itu diterapkan di dalam pengadilan. Dan itu banyak dilakukan oleh hakim, cuma sering hakim tuh mencari aman agar tidak diprotes, sudahlah pakai yang tertulis saja, pakai pasal ini, pasal sekian, pasal sekian gitu. Tapi banyak dulu mungkin Anda masih sangat kecil ketika itu di tahun 80-an itu ada seorang hakim, Bismar Siregar namanya ya, pernah dengar ya. Dia
berani menyatakan saya tidak ikut hukum resmi ini tidak adil. Iya. Saya buat keputusan sendiri, ini rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dia lalu menjadi sangat populer karena membuat keputusan yang fenomenal ketika itu, Iya. ya, di mana orang pacaran dinyatakan bersalah karena tidak mau mengawini. Iya. Padahal menurut hukum lah itu suka sama suka, tapi oleh Bismarck dihukum dia, Iya. sehingga dia diangkat ini hakim yang sangat progresif. Iya. Lalu diangkat menjadi hakim agung dan sangat terkenal dengan apa yang dia sebut sebagai jurisprudensi dan kemudian banyak diikuti Iya. gitu sebagai presiden ya. Saya mau coba kasih contoh buat audiens yang nonton ya. Ini masalah antara hukum dengan etik ya. Ya, Jadi hakim tersebut melanggar hukum sebenarnya. ya, Ya, atau setidaknya menolak untuk mengaplikasikan hukum ya. ya, Kalau saya hidup di zaman Perang Dunia Kedua, gitu ya. Saya kalau ada orang Yahudi gitu di rumah saya harus laporin dia ke Adolf Hitler. Dan dengan melakukan itu saya mentaati hukum. Ya kan? ya, Tapi karena Jerman kalah, dia ditangkap, saya ditangkap. Gitu kan? Pada saat itu saya melanggar hukum. Jadi ini saya mau tarik benang merahnya ke dalam masalah sosial dan coba kita lihat ya, contoh-contohnya apa di Indonesia. Jadi kalau orang bingung antara yang legal dengan yang etik, kadang-kadang hukum itu juga mempengaruhi perilaku orang dan bangsa. Makanya saya dengar banyak pejabat-pejabat publik yang ketika dipertanyakan etosnya atau kegiatan moralnya, etikanya, dia selalu berlindung dengan frasa buktikan aja di pengadilan. Ya kan? Oh, saya nggak melakukan undang-undang kok, nggak melanggar hukum kok. Ya. Otomatis itu etik. Tapi saya dapat tadi gist-nya dari Prof. Mahfud, tidak selamanya yang moral itu legal. Seperti itu kan? ya. Saya mau segue sedikit ke pengalaman Prof. Mahfud sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Karena di negara-negara dengan konstitusi, berarti dalam hierarki hukum, undang-undang itu yang paling atas. Ya. Ya kan? Memang kadang kita mendengar bahwa itu adalah hal yang bagus, ya kan? Berarti ada superstructure of law gitu ya. Ya. Tapi bagaimanapun juga undang-undang Yang Anda maksud tadi yang paling atas tuh undang-undang dasar kan? yes, sorry. Bukan Ya, undang-undang kan? undang-undang dasar, ya kan? Oke. Tapi betapapun dia dominan di dalam hierarki undang-undang itu, undang-undang dasar itu perlu diaplikasikan Ya. oleh hakim Ya. Mahkamah Konstitusi. Nah, berarti pada dasarnya, correct me if I'm wrong, yang betul-betul berkuasa adalah 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu. Ya. Ya kan? Karena dia betul-betul bisa meng-cancel segala hal. Atau setidaknya hampir bisa segala hal. Nah, saya mau agak teoritis karena saya tahu Prof. Mahfud betul-betul menjaga etik pada waktu itu. Dan saya mau Prof. Mahfud cerita sedikit. Bagaimana caranya dengan kekuatan seperti itu, seorang hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak jatuh dalam korup. Kita melihat di Jerman, di Bundesverfassungsgericht misalnya ya, di konstitusi di Jerman, 15 hakim itu harus dipilih oleh parlemen. Di Inggris tidak ada Mahkamah Konstitusi. Di Prancis, bekas presiden itu otomatis jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat berlawanan. Dan di Indonesia itu 3 oleh presiden, 3 oleh DPR, 3 oleh judicial system. Waktu Prof. Mahfud ada di situ, bagaimana Prof. Mahfud menjaga agar tidak ada pelanggaran etika di situ, tidak ada konflik interest, keluarga saya bisa jadi hakim di situ, dan kemudian bisa meneutralize everything. Itu kalau pertanyaannya kepada saya, kembali kepada ketahanan moral kita saja pribadi. Tapi kalau secara institusional, saya membuat suasana di kantor MK itu. Satu, tidak boleh ada tamu di rumah maupun di kantor kalau itu ada hubungannya dengan perkara. Itu kan etika saja sebenarnya. Tapi tetap ada saja orang yang nerima tamu, ngaku tamu anaknya, lalu di situ transaksi gitu, akhirnya ketahuan juga. Itu kan akhirnya soal moral. Ada juga panduan kode etik yang bisa mengancam seseorang diberhentikan. Tapi tetap saja saya berpikir tidak pada aturan-aturan, melainkan pada bagaimana etos tadi, ketahanan moral kita.
Dan itu tergantung masing-masing orang sebenarnya. Kalau instrumen-instrumen untuk mengawasi kan sudah lengkap. Iya kan? Ada penegak hukum yang bisa menangkap hakim konstitusi juga. Iya kan? Ada majelis kehormatan hakim yang bisa mengawasi tingkah lakunya. Tapi tetap aja ada yang seperti itu. Seperti halnya di profesi-profesi lain. Ya kan? Selalu ada orang yang seperti itu. Oke. Berarti masalahnya memang orangnya korup ya? Menurut saya ya. Karena begini, apakah itu sistem common law yang mendasarkan pada presiden dan rasa keadilan yang tidak tertulis, Iya. atau civil law yang menatakan bahwa keadilan itu yang tertulis itu sama-sama baik. Ada segi-segi baiknya. Misalnya bahwa hukum itu harus tertulis, iya dok, biar ada kepastian. Iya. Biar ada prediksi orang, kalau saya melakukan ini tidak bisa. Karena ini hukumnya begini. Nah nanti di daerah lain itu, oh iya enggak bisa dok, undang-undangnya kan sama, di sana aturannya begitu ya di sini gitu. Oke. Sehingga orang bisa memprediksi akibat apa yang akan terjadi Iya. kalau dia ikut pada positivisme hukum. Tapi yang ini bagus juga nih keadilan, di setiap kasus itu kan berbeda ya. Orang mencuri tidak boleh sama dong hukumnya dengan orang mencuri. Iya. Ini gitu kan? Iya. Ini mencuri karena terpaksa, ini korupsi karena terpaksa. Iya. Ya. Sedangkan ini korupsi karena serakah, kan hukumannya harus beda. Iya. Nah itulah keadilan. Iya. Itulah keadilan. Yang common law kan seperti itu. Iya. Akhirnya juri kan yang menentukan. Iya kan? Iya. Iya kan? Kalau di situ. Kalau hakim, wah nanti kalau saya pakai pasal ini kena saya dong. Pada dasarnya. Kan gitu kan? Iya. Nah maka ada proses-proses pembuktian, di mana proses pembuktian itu pada akhirnya kembalikan ke pasal. Iya. Berdasar pasal sekian Anda benar, berdasar pasal sekian Anda salah. Iya. Dan itu bisa dimanipulasi. Sangat-sangat bisa. Bisa kan? Sebenarnya mencuri itu menarik tuh. Karena di Inggris itu pernah ada kasus Prof. Ya. Yang disebut mencuri itu adalah mengapropriasi barang milik orang lain Ya. secara tidak jujur kalau di Inggris. Enggak seperti di KUHP ya. Mm-mm. Tidak jujur itu pernah dieksploitasi, bukan dieksploitasi, tidak. Jadi ada orang ketangkep di Inggris tahun 1970 karena dia ngambil milik orang lain. Kemudian dia bilang, saya nggak tahu itu nggak jujur, karena memang di kepala dia itu milik bersama, Nilai bersama. ya kan? Ada itu konteks yang agak delicate di situ tuh. Dan akhirnya memaksa hukumnya ditulis ulang bahwa tidak jujur menurut moral kolektif pada waktu itu. Sehingga orang nggak bisa lagi berkilah gitu. Itu kan menarik seperti itu. Tapi memang itu nuansa yang kadang-kadang di publik jarang diperbincangkan. Ya, Gitu ya. Bahwa hukum itu buta dan adil, tapi dalam praktiknya sangat bergantung pada korup atau tidaknya Ya. seorang hakim. Sekarang kita mau masuk ke ranah praktis, Prof. Ya. Karena Prof punya pengalaman yang sangat interdisipliner, sudah melihat banyak hal di luar norma-norma hukum. Mengapa korupsi sedemikian sulitnya diberantas baik dari kaum sipil maupun hakim dan penegak hukum lain? Nah itu yang saya tidak tahu. Saya juga selalu bicara itu. Kenapa ya kok tidak bisa diberantas? Waktu kita reformasi itu kan alasannya mau memberantas korupsi. Korupsi, kolusi, nepotisme. Dibuat semua aturan untuk memberantas korupsi, tapi korupsi semakin banyak. Itu jadi persoalan. Sehingga lagi-lagi moral, kalau saya ya, ini gimana ya pendidikan moral kita itu? Ada juga yang bertanya, tadi saya baru dari Jogja, kuliah di satu kampus gitu, lalu ada yang tanya gini, Pak, kalau kita pendidikan moral di dalam fakultas hukum, apakah itu benar? Kan moral itu kan dari guru SMA juga, dari SD juga, dari ini juga. Pada akhirnya tidak selesai, tidak ketemu siapa yang salah ini. Kok moralitas bangsa kita ini sekarang menjadi begitu buruk gitu. Iya. Nah itu persoalannya. Nanti mari kita cari sama-sama. Kenapa sih? Kok korupsi semakin banyak ketika kita mengadopsi hampir semua aturan-aturan tentang korupsi. Iya. Iya kan? Iya. Membentuk KPK, membentuk LPSK, membentuk Komisi Yudisial, membentuk Mahkamah Konstitusi. Dulu bagus tuh, aku baru dibentuk bagus tuh.
Sampai tahun 2008-2010 tuh bagus. Tapi sesudah itu mundur lagi, korupsi makin banyak lagi. Prof Mahfud juga banyak bicara, setidaknya saya tahu, tentang undang-undang perampasan aset. Ya. Kita bicara betul-betul ke ranah praktis sekarang gitu ya. Ya. Apa tantangannya, mengapa begitu sulitnya diputuskan? Ada yang rasional mengatakan undang-undang perampasan aset ini bahaya. Ada yang rasional ya. Karena apa? Karena di situ disebutkan bahwa aset seseorang yang diduga melakukan korupsi itu bisa dirampas sebelum putusan pengadilan. Iya. Nah, meskipun kesimpulan itu salah karena sebenarnya bisa dirampas itu dalam proses sendiri. Pidana terus jalan ya. Iya. Ada orang korupsi pidananya jalan tapi pidananya masih berjalan. Ini hartanya dirampas dulu melalui pengadilan sendiri. Pengadilan perampasan aset namanya. Izin hakim juga sehingga tidak boleh sewenang-wenang dan boleh dilawan oleh orang yang merasa tidak benar itu dianggap sebagai aset korupsi. Dianggap sebagai aset kejahatan pidana lain. Nah benar itu bisa dilawan di pengadilan sebelum dirampas gitu. Nah itu alasan yang rasional dan itu sedang dicarikan jalan keluar sekarang di dalam diskusi-diskusi. Tapi alasan yang lebih ya rasional tetapi dalam arti karena kepentingan politik ya sudah dinyatakan oleh anggota DPR dan sebagainya gitu. Itu bisa membahayakan orang-orang yang mungkin terlibat korupsi di situ. Karena kemudian siapa yang misalnya kalau dalam undang-undang perampasan aset itu, kalau Anda Mas Bagus Mulyadi, dosen, gajinya sebulan 100 juta misalnya. Jadi dosen 5 tahun. 5 tahun itu berarti kekayaan Anda bertambah 6 miliar. Kalau Anda sesudah jadi dosen kekayaan Anda 6 miliar, oke, beres. Tapi kok menjadi 8 miliar? Tidak sesuai dengan profil dong. Bisa dicurigai dia korupsi, rampas dulu. Sampai dia membuktikan. Bagus kan? Meskipun bagi orang, itu tidak bagus. Enggak, bagus karena begini, begitu harta Anda dirampas yang 2 miliar, Anda lebih. Lalu Anda nyatakan, enggak, lebih biasa. Karena dulu ketika saya jadi dosen harga tanah saya sekian. Sekarang naik NJOP-nya. Ketika saya jadi dosen tahun ketiga orang tua saya memberi hibah kepada saya. Ini barangnya. Sehingga kalau pas ke 8 miliar beres Anda. Jadi tidak ada yang sewenang-wenang di situ. Bahkan kenaikan kekayaan yang ini kalau bisa dibuktikan secara rasional saja. Itu bisa gitu. Nah, oleh sebab itu saya termasuk yang sekarang ini kampanye agar undang-undang perampasan aset ini bisa segera disahkan. Meskipun sekali lagi kita ini sudah terlalu banyak undang-undang, tetap aja orang korupsi bermunculan di mana-mana dan semakin besar. Masalahnya bukan tidak cukup undang-undang ya? Ya masalahnya bukan tidak cukup undang-undang. Ya memang manusia itu sangat fasih untuk mencari celah apapun sistem yang di ini ya. Saya mau melihat Indonesia itu kalau kita melihat dari perkembangan geopolitik sekarang Prof Mahfud. Sebagai negara pasca kolonial yang lepas dari ketergantungan cara pikir. Dan saya punya respek yang sangat luar biasa akan disiplin hukum. Karena disiplin saya sendiri tidak mempengaruhi orang selangsung disiplin hukum itu. Hukum betul-betul tonggak yang paling mempengaruhi banyak hidup orang banyak. Saya bicara dengan filolog, dengan Peter Carey, dengan rekan-rekan yang lain. Saya dapati bahwa sebelum hukum dari Belanda itu hadir di sini, memang ada hukum adat. Tapi saya melihat ada sophistry dari teks-teks seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karsian dari Sunda kuno. Di mana setelah saya diskusi dengan seorang filolog itu, ada sistem yang sangat luar biasa. Ada 7-tier jurisprudence system, di mana yang paling bawah itu prasasti, hukum tertulis, bisa dibatalkan oleh 2 orang yang punya materai, bisa dibatalkan oleh para tetua-tetua, bisa dibatalkan oleh public outcry seperti demonstrasi kemarin. Baru yang paling atas itu verbal court, bicara, seperti itu ya. Apakah menurut Prof Mahfud
untuk kita bisa memiliki hukum yang cocok dengan budaya kita sendiri, kita perlu berinvestasi akan hal-hal seperti itu. Untuk apakah, pertanyaan saya simpel, apakah kita sudah selesai dengan teori yang buruk hanya manusianya, atau kita perlu berinvestasi terhadap software yang cocok dengan hardware kita? Ya. Menurut saya harus investasi, tetapi tidak harus kembali ke masa lalu. Karena begini nih teorinya, kalau hukum itu. Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Baik tempat maupun waktunya. Kalau tempat, hukum yang berlaku zaman Belanda, itu harus berubah dong ketika kita merdeka. Karena sudah beda Belanda dan Indonesia. Maka kita membuat undang-undang dasar, ya kan, memberlakukan hukum sendiri. Ya kan? Karena kita tetap akan memberlakukan hukum-hukum kita. Nah, jadi kalau sekarang mau ada perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bisa kembali ke masa lalu. Karena yang dianggap hukum tertulis itu bukan prasasti, bukan tinggalan apa. Kalau itu banyak itu. Misalnya di Bima saya melihat kitab hukum sekian tuh di kerajaan Bima. Tapi itu bukan yang dimaksud tertulis dalam ilmu hukum. Itu kan ditulis orang. Tertulis dalam ilmu hukum itu artinya ditetapkan oleh lembaga legislatif. Ini berlaku, itu namanya tertulis. Kalau hanya ada di buku, wah ini peninggalan Majapahit, ini peninggalan Mataram, itu namanya terlukis di dalam hukum. Bukan tertulis, lukisan hukum tuh begitu loh. Urayanya begini, kalau ada orang salah ini. Nah, tetapi jangan khawatir, ada nilai-nilai budaya kita yang sampai sekarang terus kita kembangkan. Keluhuran budaya lokal itu, namanya restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian hukum di luar pengadilan. Bisa diselesaikan oleh kepala-kepala adat. Dipertemukan oleh polisi. Bayangkan Anda, negara sebesar Indonesia dengan 75.535 desa. Setiap hari ada kasus, kalau harus diselesaikan dengan pengadilan, kacau, hancur kita ini. Tapi di masyarakat kita itu sudah tumbuh kesadaran hukum yang disebut sekarang, istilah ilmu modernnya itu namanya restoratif justice. Di mana setiap pertengkaran tidak usah ke pengadilan lah, selesaikan sendiri. Dan itu banyak dilakukan sampai hari ini. Nah itu sekarang yang tumbuh di dalam masyarakat. Tetapi kalau dalam konteks hukum pidana itu dibatasi. Jangan semua masalah diselesaikan dengan restoratif justice. Nah boleh. Restoratif misalnya korupsi, tidak boleh restoratif justice. Membunuh orang, tidak boleh restoratif justice. Ada ukuran. Mana yang bisa direstoratif justice-kan, dikembalikan ke kearifan budaya. Sekarang di dalam rancangan undang-undang hukum pidana yang baru, satu, kalau ancaman pidananya di bawah 4 tahun. Ya. Kelalaian, penipuan kecil-kecilan, penganiayaan ringan dan sebagainya. Itu kan hukumannya rendah. Itu bisa didamaikan. Tapi kalau di atas itu tidak boleh. Karena orang melakukan tindak pidana itu lawannya bukan orang tapi negara. Saya menganiaya Mas Bagus gitu. Waduh udahlah saya maafkan Pak Mahfud. Nggak boleh. Nggak boleh. Lawan saya bukan Anda. Lawan Anda bukan saya. Tapi lawan saya itu negara. Kan gitu. Pembunuhan misalnya. Lalu mau dimaafkan. Nggak bisa. Itu negara yang menyelesaikan. Jadi kearifan lokal dalam bentuk restoratif justice ini sekarang sedang kita kembangkan dan akan masuk di dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Selama ini baru masuk di dalam undang-undang ITE dan sudah ada peraturan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, polisi sudah punya aturan restoratif justice. Nah besok akan menjadi undang-undang. Mungkin dalam tahun ini sudah disahkan. Itu untuk maksudnya menjawab kegelisahan Anda tentang nilai-nilai lokal yang luhur itu ya masih tetap aja dipelihara sejauh bisa. Saya melihat, sekarang saya mau diskusi dengan Prof. Mahfud sebagai seorang negarawan gitu ya. Kita melihat isu-isu teknologi seperti AI itu betul-betul sangat mempengaruhi hidup orang. Ya, ada misalnya hak-hak yang sebelumnya tidak kita kenali seperti hak saya untuk tidak dimodifikasi gambarnya secara seksual segala macam gitu ya. Dan hukum itu harus mengakomodasi itu. Saya mau melihat pandangan Prof. Mahfud ke depan.
gitu ya. Dengan tantangan teknologi satu, dan dengan tantangan makin terkoneksinya dunia. Dan Indonesia tidak bisa tidak akan terlibat dalam masalah apapun. Apa jalan kita ke depan agar supaya kita meminimalisir korupsi, meminimalisir aktor-aktor buruk, dan bisa keluar dengan robust, resilient system untuk mengakomodasi dunia yang makin volatil seperti ini? Mungkin ya, hukum kita tuh harus lebih adaptif terhadap perkembangan dunia internasional, terhadap perkembangan masyarakat di berbagai belahan dunia, terhadap perkembangan teknologi gitu ya. Saya kok agak percaya pada saatnya nanti dunia digital ini dengan analisa data yang begitu mudah sekarang diprogramkan, itu suatu saat mungkin pembuktian kejahatan dan sebagainya itu bisa dengan mudah dilakukan tanpa terlalu banyak debat dengan cara perbuktian sekarang. Saya melihat segi optimisnya seperti itu. Tetapi memang masalah itu tidak mudah. Jadi begini, kita punya undang ITE, di mana orang itu bisa diancam pidana sampai 10 tahun loh kalau membagikan informasi secara elektronik, mentransmisi yang berisi hal-hal yang melawan hukum. Itu bisa diancam pidana. Nah, dulu kita butuh undang-undang itu. Sehingga pada tahun 2008 Presiden SBY membuat undang-undang ITE, undang-undang nomor 16 tahun 2008 kan. Pokoknya siapa aja yang melakukan kejahatan, memfitnah, mencemarkan nama baik lewat ITE diancam dengan pidana sampai 10 tahun waktu itu, ya kan? Orang ribut, kok banyak orang dikriminalisasi. Ada Prita Mulyasari namanya, dia mengeluh melalui internet kepada temannya, lalu beredar itu bahwa dia diperlakukan tidak senonoh di sebuah hotel, gitu kan? Lalu dia dipidanakan gitu. Akhirnya alat ini dianggap, wah ini bahaya nih, undang-undang ITE ini diubah lagi. Diubah lagi itu boleh kalau begitu hukuman untuk ITE bukan 10 tahun. Kalau dia pencemaran nama baik sama dengan KUH pidana, hanya setahun atau 6 bulan atau berapa gitu. Itu undang-undang yang baru yang kita ubah. Nah sekarang timbul lagi perdebatan. Ini gimana sekarang sudah terjadi kesewenang-wenangan digital. Apakah mau dibiarkan nih kayak gini? Sampai menimbulkan semacam kerusuhan di akhir Agustus itu kan banyak dari digital juga pancingan-pancingannya. Apakah dibiarkan yang kayak gini? Ini terus menjadi perdebatan-perdebatan yang harus ya kita harus adaptasi dengan perkembangan itu. Memang tidak mudah mengaturnya memang tidak mudah gitu. Makanya ketika saya diundang ke sini ya nanti paling saya bicara problem juga sama dengan Mas Agus. Problemnya itu gitu. Tapi kalau dalam praktis tentu kita lihat kasus per kasus sebenarnya bisa menegakkan keadilan itu. Luar biasa, saya kayak kuliah 1 semester Prof. Mahfud. Ya, terima kasih. Prof. Mahfud mungkin satu pertanyaan terakhir, kita tinggal 2 menit. Oh iya ya. Apa harapan buat, nih klasik ya, harapan gitu ya, tapi ini pertanyaan yang serius gitu ya. Tadi dibahas di episode sebelumnya bahwa oleh Pak Tom Lembong, bahwa kita ini sebenarnya memiliki anak-anak muda yang secara kognitif itu terpintar sepanjang sejarah sejak Indonesia itu terbentuk. Mereka terekspos dengan sosial media, bahkan konten dari luar negeri jauh sebelum bahkan saya terekspos begitu ya. Jadi kita punya very capable, lepas dari strata pendidikan itu S1, S2, S3, mereka pintar sebenarnya gitu ya. Apa menurut Prof. Mahfud saran praktis buat mereka untuk
agar supaya generasi yang akan datang itu tidak menjadi beban demografi? Ini sangat luas dan sangat mendesak. Kepada pemerintah, ya, penyelenggara negara, ya kita berharap agar mengadaptasikan diri dengan perkembangan kecerdasan anak-anak dengan segala fasilitasnya. Ya, karena bagaimanapun kita harus melihat bahwa mereka ini yang punya masa depan Indonesia. Saya selalu katakan anak-anak muda ini yang sekarang pinter-pinter ini ya adalah masa depan Indonesia. Dan Indonesia itu adalah masa depan anak-anak ini. Kalau enggak nanti mereka lebih baik ya ngapain ya di Indonesia kalau kayak gini. Malah nanti kalau itu sih mungkin istilah kabur aja dulu mungkin masih sopan ya. Kalau kayak di Nepal gimana? Iya. Iya kan? Kan bahaya sekali kalau kita tidak memberi saluran-saluran kanalisasi terhadap perkembangan baru yang tidak bisa dihindari. Itu lambat atau cepat atau lambat itu akan terjadi di mana anak-anak kita itu tidak bisa kita belenggu begitu saja. Dunia terhapusnya batas-batas fisik di antara manusia itu, fisik ke negara maksud saya itu tidak bisa ditutup oleh negara. Prof. Mahfud, terima kasih. Terima kasih Bagus Mulyadi. That's Chronicles.